Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jaya. Ketemu lagi dengan saya Yanto dari Jaya Farm. Nah, di pagi hari ini saya ajak sahabat Jaya untuk ke lahan lagi. Nah, ini adalah update lahan hijauan kami. Nah, ini kurang lebih, kalau sahabat Jaya mengikuti video-video kami, ini kurang lebih usia 1 bulan. Nah, ini singkong karetnya yang kita tanam ini udah kurang lebih 50 cm tumbuhnya, dan ini rumputnya juga udah anak-anakannya udah banyak. Nah, ini rumput liarnya. Nah, ini yang jadi kendala. Rumput liarnya ini juga udah waktunya kita siangi, karena sepertinya tidak mengganggu, tapi ini sangat mengganggu pertumbuhan rumput odot yang kita tanam. Nah, kalau dulu memang kita sepelekan, rumput liar ini kita sepelekan. Nanti juga kalau odotnya udah berkembang, rumput liarnya ini akan tertutup. Tapi alhasil kita pernah gagal panen, maksud kami, gara-gara kita sepelekan rumput liarnya ini. Nah, jadi sekarang ini kita benar-benar pikirkan, kalau kita tanam rumput odot, rumput pacong dan lain sebagainya, rumput liarnya ini tetap kita siangi. Nah, cara yang paling baik untuk membasmi rumput ini adalah dengan cara dicabuti gini sebenarnya. Nah, dicabuti, atau kita menggunakan cangkul atau koret kalau bahasa kami itu. Nah, dengan cara dimaton seperti ini, yang paling bagus, ini cara yang paling bagus. Cuman kita nggak mungkin kalau kita mau dengan cara dicabut ini lahannya luas. Nah, ini nggak mungkin. Jadi di sini kita akan menggunakan obat gulma, yaitu obat pembakar. Nah, di sini saya menyarankan untuk mengendalikan gulma liar yang ada di tanaman odot atau tanaman hijauan seperti ini, kita menggunakan obat sistem pembakar. Jadi bukan yang mati langsung dari akarnya. Kalau dilihat dari warnanya itu warna-warna hijau kehitaman gitu, hijau-hijau pekat. Kalau kita menggunakan obat yang kuning, yang memang itu bisa mati sampai ke akar-akarnya. Cuma itu kalau apalagi di musim penghujan seperti ini bisa mengganggu pertumbuhan rumput yang kita tanam. Yuk, ikuti aktivitas kami. Nah, di sini saya menggunakan tangki kurang lebih isinya 15 liter ini, sahabat Jaya. Dan kita tidak menggunakan dosis obatnya itu yang terlalu tinggi, karena odot yang kita tanam juga ini masih terhitung muda, dan juga rumput gulmanya juga ini terhitung masih muda. Nah, ini kita menggunakan satu tangki ini hanya kita beri 100 sampai 110 mili obatnya, dan kita kasih air penuh. Nah, ini sebelumnya kita gunakan dulu perlengkapan kerjanya. Ini dulu sebelum kita nanam, ini rumputnya juga sangat tebal, sahabat Jaya. Jadi sebelum kita tanam itu kita semprot aja, dan ini tidak olah lahan. Ini cuman kita semprot semua itu dengan obat kuning waktu itu. Dan setelah itu kita kowak, kita tanami. Dan rumputnya tumbuh segini nih. Ini gulmanya ini udah nampak tebal lagi. Nah, ini langsung saja. Nah, sahabat Jaya, saya sarankan menggunakan nozzle tangki itu yang keluarnya gepeng, jangan yang keluarnya bulat. Kan ada yang keluarnya bulat. Nah, ini kebetulan yang kita pakai sebaiknya yang gepeng, yang seperti ini kurang lebih. Nah, yang gini. Nah, seperti ini kita enak untuk ngipasnya, enak. Yang jenisnya seperti kipas. Nah,
Dengan kita gunakan nozzle yang keluarnya gepeng seperti kipas ini, kita enak. Nah sahabat Jaya, hanya saja kita ngompaknya, ngompak tabungnya ini jangan terlalu keras nih sahabat Jaya. Jadi langsam saja. Kalau terlalu keras itu keluarnya akan mengembun dan itu akan membahayakan rumput odot yang kita tanam. Nah, walaupun sebenarnya ini kurang bagus untuk tanah kalau dengan cara disemprot seperti ini, cuman kalau kita tidak menggunakan obat ini lama kita proses kerjanya. Dan ini nggak bisa kita ngebut-ngebut. Kalau untuk rumput ini kita telateni saja, nah, seperti ini. Nah, mungkin ya tidak bisa langsung seketika bersih kena semprot semua, itu nggak bisa. Pasti ada nanti beberapa yang tertinggal. Nah itu tinggal kita cabut sambil kita ngecek, kita ngelihat, itu bisa kita cabut. Biasanya yang sering tidak terkena obat ini di bagian bonggol-bonggolnya, yang rumpun-rumpun menutupi bonggolnya ini, rumputnya ini pasti tidak akan terkena obat. Nah itu nanti kita bisa cabut. Atau juga ini bisa sebelumnya seperti yang di bonggol-bonggol seperti ini nih, lebih baiknya ini dicabut dulu. Kalau memang kita ada waktunya, sebelum kita semprot itu kita cabut dulu di bonggol-bonggolnya, baru kita nyemprotnya tinggal di tengah gini enak, tinggal ngipas saja. Nah, cuman ini kita dulu kan nyemprotnya aja, karena kita juga waktunya tidak banyak di lahan, jadi kita semprot dulu yang bisa-bisa. Kita nanti setelah rumput-rumput yang di tengahnya ini mati, yang tidak kesemprot ini baru nanti kita ulangi lagi untuk mencabuti di bagian-bagian yang tidak terkena obat. Nah sahabat Jaya, kurang lebih seperti ini sahabat Jaya. Ini adalah salah satu cara kami di dalam mengendalikan gulma yang ada di tanaman hijauan kami. Nah ini kita sisakan nanti di bagian situ, itu ada satu baris yang kita tidak semprot, yang tidak kita obat. Nah nanti akan kita update, akan kita tunjukkan pada sahabat Jaya perbedaan antara yang disemprot sama yang tidak diobat. Nah ini kurang lebih, sebenarnya ini udah agak terlambat kita menyangi. Seharusnya itu saat odot ini mulai bertumbuh, nah rumput ini benar-benar baru berdaun 2, berdaun 4, itu baru sebaiknya kita kendalikan. Cuman waktu kita yang tidak terkejar, sehingga sampai ini agak terlambat. Nah, di sini kita tunjukkan di bagian atas yang dulu kita tanam Igama Umami.
Di sini kita siangi dengan cara kita koret pakai pacul, kita matun pakai pacul. Nah, ini pertumbuhan gama umami. Kita di sini termasuk gagal. Ini rambut gama yang kita tanam ini termasuk gagal dikarenakan kualitas bibit memang sedikit kurang baik, dan juga pengiriman dari luar pulau, dan kebetulan saat itu ada kendala di perjalanan sehingga lama untuk sampai ke alamat kami, sehingga pada saat saya tanam itu udah setengah kering, tapi alhamdulillah masih ada 1-2 ini yang hidup dan perkembangannya udah seperti ini. Nah, sebenarnya bagus sekali sih perkembangannya dibanding rambut pacong atau odot. Nah, ini udah sebenarnya kalau memang dia normal kita tanam itu hidup, ini udah ketinggiannya udah lebih dari 1 meter. Hanya saja karena memang kualitas bibitnya, tapi tidak apa-apa, ini juga nanti kita bisa pelihara dengan baik. Ini kita urus, kita rawat dengan baik. Nah, nanti bibitnya juga ini akan melimpah. Nah, ini juga nanti kita tunjukkan pada sahabat saya. Di bagian sini kita koret, kalau bahasa kami ini kita koret pakai cangkul. Kita bumbunkan ke batang-batang tanamannya. Nah, yang sebelah sana itu kita kendalikan pakai obat rumput maksud kami. Nah, nanti akan jadi perbandingan, dan ini insya Allah beberapa hari kemudian nanti akan kita update dan akan kita tunjukkan pada sahabat saya perkembangannya antara yang kita dangir atau kita siangi dengan cangkul dan yang kita kendalikan dengan obat rumput. Nah, kurang lebih ini saja sahabat saya video kami kali ini. Kita akan update dengan video-video berikutnya di kemudian hari. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.